Ayah, Ting Ting, kamu salah orang. Ayah sedang dinas. Masa sih ayah? Itu ayah. mana? Itu. Guangbing? Dia dinas tadi malam. Dan pagi-pagi sudah berangkat ke Binceng. Itu ayahnya Ting Ting? Nenek Mei, itu ayahku. Dia baru saja pergi naik mobil. Ayah, kemarin aku melihat seseorang yang mirip sekali denganmu. Sungguh? Nenek juga melihatnya. Tapi nenek bilang aku salah. Sungguh? Ibu, kenapa? Kamu baik-baik saja? Kakiku mungkin agak kesemutan setelah duduk lama. Ibu, kenapa? Kamu marah? Tidak ada, ibu hanya sedikit tidak enak badan. Aku ingin pulang dan tidur. Kalau tidak enak badan, naiklah ke atas. Aku bilang, kamu ini anak. Kamu benar-benar bodoh. Jelas, ada apa denganku? Kamu benar-benar bodoh. Apa otakmu bermasalah hari ini? Ja, otakku bermasalah. Ini tidak masuk akal. Aku pulang. Ah, Ting Ting sedang tidur. Ah, datang. Ibu, apa yang terjadi hari ini? Aku tidak tahu. Ini tidak masuk akal. Menurutmu dia belum selesai menopause? Ngomong-ngomong, ketika kamu bertemu bos di sana, apa yang mereka katakan? Ada masalah dengan rumah itu? Tidak ada masalah. Kenapa mereka berubah pikiran? Oke, kita pergi ke kantor catatan sipil sore ini. Di mana surat nikahnya? Kamu bawa? Aku tidak menyentuhnya. Kemana perginya? Aku melihatnya beberapa hari lalu. Jangan-jangan ibu yang mengambilnya? Bisa jadi. Akhirnya aku mengerti. Kenapa ibuku marah? Dia hanya tidak ingin kita bercerai palsu. Pasti dia yang mengambil sertifikatnya. Aku tidak bisa menjelaskan padanya. Kenapa dia semakin bingung? Apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana? Ambil kembali. Perjanjian ceraimu terlalu sederhana. Pembagian pendidikan dan nafkah anak hanya prinsip, tanpa jumlah spesifik, dan penetapan harta pranikah. Kita semua sudah dewasa. Kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu risikonya. Kita ada urusan nanti. Cepat selesaikan. Ayah, Ibu, Ting Ting. Ibu. Apa? Kalian sudah masuk. Kembalikan surat nikah kalian. Ibu, sedang apa? Jangan khawatir. Khawatir, Daru. Aku tidak mau dengar. Masuk dan ambil kembali surat nikahku. Kalian pikir ini mainan? Setelah diambil kembali, tidak berlaku lagi. Tidak ada gunanya mengambilnya kembali. Kalian pikir ini mainan? Baik, masuk dan segera buat surat nikah ulang. Ya ampun, sedang apa kalian? Kita baru saja menyelesaikan prosedur perceraian. Sekarang kita masuk. Mereka akan pikir kita sengaja cari masalah. Kalian sudah gila? Ibu. Saat ibu sudah gila? Pergi. Jangan ikut campur urusanku. Xiao Sui. Ibu. Ayo pulang dulu. Ayo pulang dulu, ya. Ayo, Ting Ting. Bu, ayo kita pulang dulu. Ayo. Ayah, jangan marah. Minum air dulu. Ting Ting, kamu masuk dulu main sebentar. Ayah ada urusan dengan nenek. Cepat pergi.
Cepat pergi. Bawa tas nenek masuk. Ibu, kenapa denganmu? Kenapa kamu begitu marah? Aku dan Xiao Sui hanya bercerai. Bukankah sudah kuberitahu sebelumnya? Kamu tahu kenapa kamu tidak setuju? Selain khawatir dengan kami, mungkinkah karena urusan dinasku? Aku melihatnya dengan Ting Ting di hotel hari itu. Orang itu benar-benar. Kamu, Ya, apa yang terjadi? begini, Bu. Awalnya aku harus pergi dinas. Tapi di tengah jalan, kami mendapat kabar bahwa bos dari pihak lain pergi ke Shanghai. Ada perubahan. Jadi kami pergi ke hotel untuk rapat telepon dengannya. Wanita itu. Wanita itu, dia adalah penanggung jawab perusahaan mereka di sini. Mereka memesan kamar di hotel sebagai kantor perwakilan mereka di sini. Bu, kami benar-benar hanya hubungan kerja murni. Kenapa tidak memberitahuku saat kamu kembali? Ibu, kamu lebih tahu sifat Xiao Sui dariku. Dia terlalu sensitif dan dia tidak sabar. Jika aku beritahunya bahwa aku tidak pergi dinas, dia akan memikirkan hal lain. Lagi pula, aku pergi ke hotel dengan seorang wanita. Kalau dia tahu, dia pasti akan lebih tidak masuk akal. Kalau itu benar-benar terjadi, meskipun aku punya 100 mulut, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Guangmeng, Aku tidak mau mendengar. aku tidak mau mendengar tentang kekacauan di rumah. Xiao Sui punya sifat buruk dan suka memerintah. Aku tahu. Aku tahu kau sudah menderita banyak di rumah selama ini. Aku tahu itu. Tapi kau harus tahu bahwa dia mencintaimu dalam hatinya. Lagi pula, kalian berdua punya adik laki-laki. Aku tahu, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak akan ada masalah. Kau masih bisa duduk di rumah? Kenapa tidak datang padaku? Pada saat itu, lebih penting untuk menjadi ibu yang baik. Kau seharusnya meneleponku. Aku sudah. Kau mematikan ponselmu. Aku menyalakannya lagi nanti. Aku sudah besar. Ibuku tidak pernah memukulku. Ibu juga cemas untukmu. Jangan dipikirkan. Memang aku adalah suamimu. Aku akan memberitahumu nanti. Kau tidak boleh membohongiku. Apa yang bisa kubohongi darimu? Kau menikahi pria dari desa sepertiku. Kau ditipu. Sekarang kau sudah menikah denganku. Apalagi yang bisa kau tipu? Bagaimanapun, kau tidak boleh membohongiku. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan membohongimu. Su Guangming bilang wanita itu sebenarnya adalah manajer di Bingcheng. Hari itu, dia membatalkan rencana perjalanan bisnis secara mendadak. Jadi dia tinggal di sini untuk mengadakan konferensi video. Tidak peduli rapat apapun. Seharusnya diadakan di kantor. Kenapa mengadakan rapat di hotel? Su Guang bilang, kantor penghubungnya ada di hotel. Ibu, Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu katakan ke Tante Mei tadi? Kami tidak mengatakan apa-apa. Kami benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Kami benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Ting-ting, beritahu ibu. Hari itu ketika nenek mengajakmu bermain, kamu bilang kamu melihat ayah. Benarkah? nenek juga melihatnya. Nenek bilang itu bukan. Tapi bersikeras bahwa aku salah. Kamu pikir kamu salah? Aku tidak salah lihat. Itu ayah. Ayahmu bersama seorang tante. Ibu, sejak kecil kamu mengajariku untuk jujur dan tidak berbohong. Jadi sekarang katakan padaku, apakah Ting-Ting berbohong? Atau kamu yang berbohong? Jangan Eko, kamu terlalu marah. Biar aku jelaskan padamu. Ding Sui, aku tidak ingin mendengar. Meskipun kamu marah, kamu harus tahu alasannya. Dan tahu pada siapa kamu marah. Ibumu tidak memberitahumu untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak memberitahuku, tapi kamu memberitahuku. Aku hanya membantunya menganalisis.
Jadi apa hasil analisismu? Jangan bilang padaku. Anggap saja aku buta dan tuli. Hanya melihatnya terjadi. Aku pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai dengan Su Guangming. Oh, bagaimana aku harus bilang, Ding Sue? Aku tidak tahu harus bilang apa. Kalau begitu jangan bilang. Bisakah kamu tidak ikut campur urusan keluarga kami? Ding Sue. Su Guangming. Su Guangming. Kamu bicara padaku? Kamu selalu bilang Su Guangming jujur. Dia punya selingkuhan di luar. Dan meminta saya untuk bercerai dengan alasan membeli rumah. Menurutmu dia brengsek? Apa nasihat saya di awal? Untuk tidak bercerai palsu. Kamu tidak mendengarkan. Saya harus bertanya padamu. Kamu tidak memberitahu saya bahwa dia punya selingkuhan. Kamu bilang Ting Ting yang salah. Dan membantunya menindas saya. Kamu bahkan memukul saya. Kamu duduk dulu. Anakku, saya memukulmu karena kamu sangat bingung. Hubungan antara pasangan. Seperti segelas air ini. Pernikahan adalah gelasnya. Dan emosi adalah air di dalamnya. Seberapa baik pun hubungannya. Tanpa gelas ini, maka air akan tumpah. 2 buku merah kecil di tanganmu hari ini adalah gelasnya. Dengan gelas ini, kamu adalah pasangan. Sehingga kamu bisa hidup bersama dengan damai. Tapi Su Guangming dan saya tidak punya gelas maupun air. Saya baru tanya di kantor penjualan dan semuanya sudah terjual. Seluruh gedung sudah terjual. Tidak ada satu yang tersisa. Apa yang kamu bicarakan? Dia baru saja menipu saya untuk bercerai. Dia punya orang lain. Su Guangming, kamu main-main dengan saya? Saya dengar. Saya menyuruhnya bersembunyi di dalam sebentar. Ibu tidak membiarkan saya keluar karena takut kami bertengkar. Tapi saya tidak bisa mendengar kamu mengatakan itu. Su Guangming, kamu punya selingkuhan? Selingkuhan apa? Oh, soalnya kamu. Ibumu dan Ting Ting sama-sama melihatnya. Kamu bersama selingkuhanmu. Saya sudah menjelaskan ini kepada ibu kita. Sekarang saya akan memberitahumu lagi. Wanita itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan kami. Yang bertanggung jawab di sini. Kami pergi ke hotel hari itu untuk mengubah jadwal. Untuk melakukan konferensi telepon dengan bos mereka. Kembali untuk menyelesaikan masalah. Ibu sampai malam. Saya tidak bisa kembali. Saat itu ada banyak orang. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya mereka satu persatu. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Dan tidak bersalah. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak beritahu. Aku takut kamu berpikir terlalu banyak. Karena kamu sama sekali tidak jujur. Baik, duduklah. Kamu harus tenang. Mari kita bahas masalah ini dengan jelas. Ibu, bukan aku tidak mau menjelaskan dengan jelas. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tapi kamu lihat bahwa apapun yang akan tidak percaya padaku. Ini kuncinya. Misalnya, jika aku bilang aku tidak pergi, aku akan ditanya seperti ini. Aku akan bertanya, bukankah kamu bilang pergi untuk urusan bisnis? Kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sekarang ada selingkuhan. Karena kamu curiga. Sudah selesai? Aku tidak akan berhenti. Sebenarnya, aku beritahu kamu. Jika kamu terus tidak masuk akal seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan antara kita. Su Guangming, niatmu jahat. Aku punya niat jahat. Aku punya niat jahat. Kita sudah bercerai sekarang. Kenapa aku buang-buang waktu di sini? Akui saja, kamu menggunakan alasan beli rumah untuk menipuku agar bercerai. Kamu mengaku? Ding Sui, aku beritahu kamu. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berbohong padamu tentang apapun. Jika kamu terus berbuat seenaknya seperti ini, dan tidak masuk akal, aku pikir kita memang harus bercerai. Sudahlah, kamu bisa berbuat apa saja yang kamu mau. Su Guangming, kamu brengsek. Kamu pembohong besar. Kalau kamu nggak mau aku, langsung bilang aja kalau kamu nggak mau aku. Apa aku bakal ngejailin kamu? Ting Ting, kamu bohong soal beli rumah. Rumah daerah sekolah murahan banget. Kamu pembohong besar. Ini kontraknya. Tinggal tunggu kamu tanda tangan. Lihat, lihat. Siapa nama ini? Aku bohong ke kamu? Kapan aku pernah bohong ke kamu? Aku kasih tahu. Ding Sui, kayaknya kita udah hampir selesai. Kamu gak masuk akal. Bu, aku ada urusan. Aku ada urusan, aku duluan ya. Kenapa aku gak berani pergi? Kamu pergi, aku coba. Sekarang aku gak punya hak buat pergi. Aku pergi. Aku akan pergi. Su Guangming, balik. Kamu balik. Kamu balik. Hila. Kamu lihat nggak? Kamu lihat nggak? Nggak masuk akal. Dulu penurut, ternyata palsu semua. Kamu pembohong. Kamu orang gila. Apa salahku? Kamu ibuku? Su Guangming jadi preman. Dia nipu aku. Marahin dia. Kenapa marahin aku? Justru karena aku ibumu. Aku berani marahin kamu di sini. Kapan kamu bisa ubah sifat burukmu? Setiap ada masalah, kamu langsung marah. Jabenting meja, nendang bangku.
Ini bisa selesain masalah? Pekaknya, aku duduk di sini. Suguang, dia itu laki-laki. Dan dia suamimu. Bisa nggak kamu kasih dia muka? Selama ini, dia selalu mengalah terus-terusan. Kamu terus-terusan nekat saja. Kenapa semuanya salahku? Kamu sudah bangun. Tempat apa ini? Ini rumahku. Rumahmu? Tidak. Bagaimana mungkin kamu punya rumah di sini? Aku punya rumah di sini. Aneh ya? Ayahku yang beli rumah ini. Sudah beberapa tahun dan selalu kosong. Kali ini, karena proyekmu, jadi sangat berguna. Bagaimana? Kenapa aku di rumahmu? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Kalau aku tidak ada di sana, kamu pasti tidur di jalan. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak kamu muntah tadi malam. Dan bajumu penuh kotoran. Aku sudah mencucikannya untukmu, ada di sana. Tolong ambilkan bajuku. Sudah, aku juga menyetrikanya untukmu. Lalu ganti bajumu. Aku akan turun untuk membuatkan sarapan untukmu. Meng Yo. Aku tidak melakukan apa-apa tadi malam, kan? Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku ingat semuanya. Kamu akan selalu diterima di sini. Jika kamu lelah dan ingin mencari tempat untuk beristirahat, atau kamu merindukanku, kamu bisa datang ke sini kapan saja. Oja, HP-mu terus berbunyi pagi tadi. Aku khawatir itu akan mengganggu tidurmu. Jadi aku mematikannya untukmu. Aku akan turun untuk membuatkan sarapan untukmu. Sampai jumpa nanti. Kamu sudah kembali. Kenapa tidak meneleponku? Kamu selalu tidur. Ibuku yang menidurkannya. Kenapa kamu masuk pakai sepatu? Cepat mandi. Kamu tidak pulang kemarin. Kamu pasti belum mandi. Kamu pasti bau. Xiao Sui. Duduk, aku ingin bicara denganmu. Silakan. Menurutmu, apakah menarik bagi kita untuk terus seperti ini? Tidak.
Apakah perlu bagi kita untuk saling menyiksa seperti ini? Aku tidak menyiksamu. Kamu tidak menyiksaku. Kamu tidak menyiksaku. Mari kau datang ke aku. Itu salahku kemarin. Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku seharusnya tidak pergi ke tempat kerjamu dan membuatmu kehilangan muka. Aku seharusnya memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Aku terlalu impulsif. Kamu benar-benar berpikir begitu? Apa yang terjadi kemarin benar-benar salahku. Nona, aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Sebenarnya, aku juga salah. Pembelian rumah dibatalkan. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Tapi aku tahu bahwa Kamu takut aku akan tidak bahagia. Ibuku sudah memberitahuku. sebenarnya, termasuk hal sebelumnya. Aku bisa menjelaskannya dengan jelas padamu. Jelas, kamu salah di masa lalu. Dan aku juga membuat kesalahan. Tapi sekarang aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu masih menginginkan keluarga ini? Sekarang, ya, kita bisa selalu seperti ini di masa depan. Aku ingin melanjutkannya. Asalkan kamu tidak curiga padaku lagi. Aku curiga karena kamu selalu berbohong padaku. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Kamu yang mengatakannya. Kamu tahu aku takut menyakitimu. Tapi sebenarnya, kamu berbohong padaku. Baiklah, baiklah. Mari kita akui kesalahan kita dan memperbaikinya di masa depan. Kamu dengar aku? Bisakah kamu berubah? Aku bisa berubah, tapi bisakah kamu? Mari kita berubah bersama. Ibu mengingatkanmu bahwa semua hal yang terjadi sebelumnya. Jangan tanya tentang apapun yang terjadi sebelumnya. Guangming sudah bilang, kita tidak akan beli rumah itu. Nggak beli itu bagus. Besok, urusin prosedurnya buat aku. Hidup yang baik. Guangming, udah malam. Mama pulang dulu. Oh, Apa bau itu di badanmu? apa? Bau apa? Kamu nggak pulang semalam. Kamu pergi kemana? Aku di kantor. Sendirian. Tentu saja aku sendirian. Terus kenapa kamu bau parfum? Jujur aja. Kamu pergi kemana? Aku ke hotel semalam. Kamu jujur? Kamu di hotel terus ke kantor. Kamu pergi kemana? Aku mabuk semalam. Aku ke hotel dan tidur semalaman. Kamu semalaman sama cewek itu? Kamu ke hotel? Apa? Bukan. Aku cuma tidur di sana. Su Guangming, kamu nggak punya malu? Kamu manusia nggak sih? Aku gak nyala. Aku gak siap. Puas? Kamu Pain? Kamu ulang lagi. Urusanmu apa? Tanya dia jelas-jelas. Tanya dia jelas-jelas. Tanya dia bau parfum di badannya dari mana? Dia nggak pernah pakai parfum. Dia bisa jelasin nggak? Kantor, terus hotel. Terus hotel. Kamu pergi kemana? Kamu pakai uang buat nyokong selingkuhan? Kamu bohong, Su Guangming. Kamu ingat nggak punya istri dan anak di rumah? Kamu ingat nggak aku siapa? Aku ingat kamu adalah mantan istriku. Aku ingat kita sudah bercerai. Kamu datang lebih awal. Kamu terlambat. Oh, aku ada urusan di kantor. Kupikir kamu tidak berani datang. Kenapa tidak? Kamu menjebakku. Mungkin. Aku memesan hidangan ini. Kamu bisa menambah jika mau. Sudah cukup. Kamu bilang ada sesuatu di telepon. Aku ada urusan. Jah, Ada apa? mari makan dulu. Katakan, ada apa? Bisakah kamu menemaniku menyelesaikan makan ini dulu?
Mungkin ini adalah makan terakhir kita bersama. Apa maksudmu? Tidak. Ada apa? Apa itu? Kamu lihat sendiri. Apa itu? Aku hamil, dan itu milikmu. Mengzu. Ini. Ya. Aku mabuk malam itu. Aku benar-benar mabuk. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Dan hanya sekali itu, aku jatuh cinta padamu. Guru Su, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak akan mengganggumu. Dan aku baru saja mengatakan itu. Mungkin ini adalah makan terakhir kita bersama. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berbalik dan pergi. Dan keluar melalui pintu di sana. Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana denganmu? Ada rumah sakit 500 meter dari restoran. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Jangan khawatir tentang aku. Aku telah jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya. Dan dia khawatir tentang reputasinya. Memutuskan untuk tidak mengakuinya. Kamu Piker. Haruskah aku membencinya? Guru Su. Bagaimana kalau aku temani kamu ke rumah sakit? Tidak. Dengarkan aku, tolong. Guru Su, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Wang Zuang. Biar aku pikir dulu. Bisakah kamu biarkan aku berpikir? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu ingin aku pergi ke rumah sakit untuk aborsi dengan sukarela? Sementara tidak mengganggumu dan berterima kasih padamu? Guru Su, kamu tidak perlu berpikir. Kamu sudah melakukannya. Kamu benar-benar tidak sabar. Aku pikir tidak ada orang di rumah. Kamu tidak menjawab teleponku sebelumnya. Aku sengaja melakukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa jika aku menjawab. Ini untukmu. Anyelir dan Gipsop hilang. Aku memberikannya ke seorang pasien di rumah sakit. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu tentang bunga. Aku meminta toko bunga untuk mencocokkannya untukku. Tidak apa-apa, aku suka bunga apapun. Meseklah. Mengzu, apakah kamu pergi ke rumah sakit? Jawaban seperti apa yang kamu harapkan? Aku tidak bermaksud ingin mendapatkan jawaban apapun. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Dengan penampilanmu, pengetahuanmu, dan latar belakang keluarga yang begitu baik. Mengapa kamu tidak mencari yang lebih cocok? Kalau begitu aku tanya kamu, orang seperti apa yang lebih cocok untukku? Setidaknya mereka harus lebih muda. Aku selalu berpikir bahwa anak-anak seusiaku
Terlalu naif. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan latar belakang keluarga. Seperti ayahmu. Adalah bos perusahaan besar. Dan kamu adalah satu-satunya putrinya. Kamu harus mencari seseorang yang serupa. Guangmeng, kamu benar-benar tidak perlu memberiku banyak alasan. Jika kamu benar-benar tidak ingin bersamaku, katakan saja satu kalimat padaku. Kamu hanya perlu mengatakan bahwa kamu tidak menyukaiku. Dan kamu tidak merasa aku menarik. Ini bukan masalah itu. Kita benar-benar tidak cocok. Lalu aku tanya kamu, apa yang cocok? Apa yang tidak cocok? Aku ingin melahirkan anak ini. Jika kamu pikir ini akan mempengaruhi masa depanmu, maka anak ini juga tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membesarkannya sendiri. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kamu tidak peduli, kamu tidak bisa menjelaskannya pada ayahmu. Ayahku adalah orang yang sangat berpikiran terbuka. Jika dia tahu aku akan melahirkan cucu untuknya, dia akan sangat senang. Tidak. Kamu terlalu impulsif. Guangmeng, lihat aku. Lihat mataku. Menurutmu di mana aku impulsif? Aku sangat tenang sekarang. Lebih tenang dari sebelumnya. Dan aku tahu apa yang aku lakukan. Aku juga tahu bahwa aku akan menghadapi banyak rintangan di masa depan. Apakah kamu ingin menemaniku atau tidak? Aku akan bertahan. Aku akan bertahan menyelesaikan jalanku sendiri. Buka pintu, Ding Sui. Buka pintu, Ding Sui. Aku tahu kamu dan Ting Ting ada di dalam. Buka pintu, biarkan aku melihat anakku. Kamu lagi. Aku akan menelepon polisi. Ya. Kita bisa membicarakan apapun tentang kita. Jangan menggunakan anak untuk melawanku, oke? Ting Ting sama sekali tidak ingin melihatmu. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Siapa bilang dia tidak ingin melihatku? Kamu tidak ingin dia melihatku. Oke, aku akan telepon polisi. Pergi. Buka pintu. Buka pintu. Ting Ting, buka pintu. Kamu sangat hebat. Buka pintunya. Bu, hari ini Ting Ting. Dia melakukan pekerjaan yang bagus. Ayahnya ada di sini. Aku bilang ayahku tidak bersuara. Dia benar-benar tidak bersuara. Apa kamu benar-benar tidak membiarkan ayahnya masuk? Boleh aku biarkan dia masuk? Hei, apa dia tahu ayahnya akan datang? Dia sedang menggambar. Tanpa mengangkat kepala. Apa kamu sudah menyadari bahwa anak ini belakangan agak aneh? Dia tidak tertarik pada apapun, dan tidak merespon apapun. Oh, benar ya. Aneh. Tidak enak meminta untuk melihat anak itu. Kenapa dia menolak? Soal wanita ini, menurutku tidak aneh sama sekali. Ketika anak itu ada di tangan kita, mereka tidak akan bisa melihatnya. Tidak. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi. Apa kamu pikir mereka mungkin menyembunyikan anak itu? Menyembunyikannya. Ya, bahkan jika pengadilan memutuskan bahwa katakanlah mereka bilang anaknya hilang. Tidak mungkin. Anak hilang. Itu bukan masalah besar. Jangan kita menebak-nebak. Besok kita akan pergi melihat Ting Ting. Boleh kan? Kenapa tidak? Kita adalah kakek nenek Ting Ting. Datang jauh-jauh untuk melihat cucu perempuan mereka. Mereka tidak akan menolak untuk menemuinya.
Bahkan Ding Sue tidak masuk akal. Humph. Kalau dia masuk akal, dia tidak akan menjadi Ding Sue. Anak kita tidak akan menceraikannya. Jangan khawatir soal itu. Besok kita akan pergi melihat Ning Ning. Berapa suhunya? 38,9 derajat. Kalau begitu kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku akan mengambil mobil. Oak. Kepala rumah tangga Kisulan. Alamat rumah adalah nomor 17 Jalan Huasin. Peta. Di mana? Di sini. Hei, itu dekat dengan kita. Tidak jauh. Ya, Ding Sue cukup licik. Bahkan anakku membeli rumah di dekatnya. Terus kenapa? Lebih mudah baginya untuk datang dan tinggal kapan saja. Ayolah, rumah ini dibangun oleh perusahaan anak kita. Kalau dekat, itu hanya kebetulan. Selain itu, apa salahnya dekat? Setidaknya lebih mudah baginya untuk mengurus anak. Ayo pergi. Ayo kita cari Ting Ting. Halo, Ibu. Aku belum berhasil menghubunginya. Baik, aku akan pergi ke jalan utama untuk melihat. Tunggu sebentar. Jangan khawatir. Apa aku salah jalan? Kenapa aku berbalik arah dan kembali? Benarkah? Ada apa? Di mana? Aku akan tanya lagi. Mari kita tanya seseorang. Hey, hello. Aku ingin bertanya, bagaimana caranya ke Jalan Huasin? Jalan lurus dan belok kiri di Jalan Huasin. Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi. Ibumu benar-benar luar biasa. Sudah lama aku tidak naik taksi. Kamu harus baik. Berbaring saja di sini. Nenek akan keluar dan melihat. Jadi baik. Kamu di mana? Jalan Huaking nomor 22. Seharusnya ke arah sana. Benar? Ya. Jalan Huasin 46. Kamu lihat? Kamu perlu jalan lebih jauh. Ada orang di sana. Hei, ada orang di sana. Damn. Kamu dengar aku? Jangan berisik. Ada orang di sana. Hei, Pak Tua. Sepertinya aku dengar ada gerakan di dalam. Tuan, lewat sini. Tidak, ini tidak masuk. Ini jalan satu arah. Oke, kamu tunggu di sini. Aku akan menjemputnya. Oke, jangan pergi. Jangan pergi. Oke, aku akan menunggumu. Anak ini pergi kemana? Aku tidak bisa melihatnya. Kali ini, Cepat bawa Ting Ting keluar. Oh, maaf. kenapa kamu terburu-buru? Kakak. Kamu tidak akan melupakan kami begitu cepat, kan? Kenapa kamu di sini? Kami di sini untuk mengunjungi orang tua menantu kami. Dan mengunjungi cucu kami. Ting Ting tidak di rumah. Kamu baru saja memanggil Ting Ting keluar. Anaknya pasti di kamar belakang. Karena kami sudah di sini. Biarkan kami masuk dan duduk sebentar. Aku bilang Ting Ting tidak di rumah. Dan ibuku juga tidak di sini. Ding Sue, kamu tidak malu berbohong. Aku tidak mengerti kenapa kamu sudah bersama anakku selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak belajar apa-apa darinya? Jika kamu bicara seperti itu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Jika kamu bilang tidak malu saat berbohong. Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan anakku Su Guangming. Aku belajar darinya. Kamu. Kamu pantas dipukul. Kamu, dia adalah anakku. Jangan berisik. Kami ke sini untuk melihat cucu kami. Yang mulia, karena kami sudah di sini. Lihat saja sebentar. Lihat sebentar lalu saya langsung pergi. Legepula. Kami kan kakek neneknya anak itu.
beneran cuma lihat sebentar? Kami bisa lihat berapa kali pun. Itu tidak boleh. Saya tidak tahu mau melakukan apa. Pengadilan belum memutuskan. Siapa tahu mau apa? Lihat dia, lihat dia. Syokwo shoshakoli. Lin Sue, saya bilang ya, kamu meremehkan kami. Jujur, kami juga meremehkanmu. Sekarang kita sudah cerai. Semua lega. Hidupmu baik atau buruk tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi Ting Ting adalah cucu kami keluarga Su. Kami kakek neneknya. Masa sebagai kakek nenek tidak boleh lihat cucu? Baik-baik. Samoya, Ting Ting sudah lahir 7 tahun. Pernah datang lihat dia? Berani sekali bilang begitu? Masa kami berani datang? Sekarang malah balik menyalahkan. Sudah. Stop, Nick. Kita berhenti bicara. Kami kesini untuk lihat cucu. Ding Sue, saya janji lihat sebentar langsung pergi. Legipula. Neneknya anak tidak sehat. Kami pernah kesini sebelumnya, tapi kamu memang tidak mau lihat. Kamu kesini untuk lihat anakmu? Bukan lihat cucumu. Akhirnya kamu hanya menyalahkan saya. Karena tidak memberi cucu laki-laki gemuk? Jangan buang-buang waktu. Boleh kami lihat anak atau tidak? Saya janji. Lihat sebentar langsung pergi. Oke, bagaimana dengan hal lain? Kita bicarakan setelah pengadilan memutuskan. Baiklah, asalkan kamu menepati janji. Aku tidak masuk akal. Ja. Ikut aku. Oke. Wanita ini. Masuk. Halo. Kenapa kamu di lantai? Ting Ting. Aku di ruang gawat darurat sekarang. Ting Ting sedang diperiksa. Aku belum tahu. Bu, kamu di mana? Waktu aku bawa Ting Ting keluar tadi, aku tidak melihatmu. Kamu di mana? Bagaimana kami tahu? Kami baru bertemu dan dia pingsan tanpa bicara apa-apa. Orang tua Su Guangming sepertinya mengira aku menyiksa Ting Ting. Aku sekarang bersama ayahmu. Ding Sue juga ada di sini. Kurasa, Su Guangming akan datang nanti. Bu, kamu datang? Oke, biar ayahmu yang bicara denganmu. Dilihat dari sikap mereka, kurasa mereka tidak akan melepaskannya. Aku dan ibumu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bu, mungkin kamu sebaiknya belum datang. Pantas saja dia tidak memperbolehkan kami melihat Ting Ting sebelumnya. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Ikut aku. Oke, Bu, nanti aku bicara lagi denganmu. Tenang. Kamu menyuko? Jika tidak, aku akan laporkan pelecehan anak ke polisi. Oh. Bu, polisi tidak akan menangani ini. Kenapa tidak? Lihat apa yang mereka lakukan pada anak ini. Kami baru di sini beberapa hari. Mereka dirawat seperti ini. Dan dia menjadi seperti ini. Apakah mereka ibu dan nenek kandungnya? Mereka bahkan lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Akulah, dan kamu masih menambah masalahku. Ayah, bawa ibu pulang. Oke, ibumu dan aku bisa pulang dulu. Kamu harus bertanya jelas pada Guangming tentang ini. Bagaimana ini bisa terjadi pada anak itu? Ini keterlaluan. Oke. Ayah, jangan marah. Ibu punya jantung yang lemah. Jangan sampai ada sesuatu terjadi padanya. Kamu dan ibuku pulang dulu. Ini keterlaluan. Salah. Sam, tanya dengan jelas. Mereka keterlaluan. Keluarga ini keterlaluan. Bolehkah saya bertanya apakah Sutiti ada di dalam? Ting Ting.
Oh, Kamu lihat ini? Ada retakan kecil yang sangat tidak mencolok. Sudut pengambilan gambarnya tidak bagus. Aku tebak rumah sakit sebelumnya tidak menemukannya. Jadi mereka tidak melakukan CT untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter, apakah ini serius? Ini sangat merepotkan. Menurut pengalamanku, kemungkinan besar ini adalah fraktur transversal epifisis. Fraktur ini bisa dengan mudah menyebabkan kerusakan jaringan lunak tulang rusuk yang akan memengaruhi pendengarannya. Direktur Liu, anakku baru berusia 6 tahun. Dia tidak boleh kehilangan pendengarannya. Dengan situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Operasi diperlukan. Pendengaran? Jujur saja, sulit untuk pulih 100%. Jika tidak pulih dengan baik, mungkin memerlukan alat bantu dengar atau bahkan koklea buatan. Jangan tarik aku. Jangan tarik aku. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Apa kamu puas sekarang? Apa kamu puas sekarang? Aku kasih tahu kamu. Jika Ting Ting menjadi tuli mulai sekarang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apa gunanya? Ting Ting mungkin sudah tuli sekarang. Jika memang begitu, dia tidak hanya tidak bisa mendengar, tapi dia mungkin juga tidak bisa bicara. Kamu tahu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Baik, aku kasih tahu kamu. Seharusnya aku sudah membawanya pergi selama. Dan ini tidak akan terjadi. Yue, ketika itu sudah lebih baik, aku akan membawanya pergi. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Ming, aku mohon. Tolong jangan bawa Ting Ting pergi. Ting Ting adalah anakku. Dia akan selalu menjadi anakku. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kamu tidak pantas. Oh. kenapa aku begitu bodoh? Anak ini tidak bisa mendengar. Aku bahkan tidak tahu. Aku sangat bodoh. Damien. Aku hampir kolapse. Aku merasa sangat sedih. Kamu bilang keluarga dulu baik-baik saja. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Dan menjadi seperti ini. Pasangan muda itu bercerai. Bahkan sampai ke pengadilan. Ya, aku hanya tidak rela. Aku masih berharap mereka bisa rujuk kembali. Aku berharap mereka bisa rujuk kembali demi Ting Ting. Tapi sekarang anakku mengalami masalah. Anakku mengalami kecelakaan. Ya, aku ingin mendengar pendapatmu. Ini disebabkan oleh trauma dalam kecelakaan mobil. Saat itu tidak ditemukan. Baru ditemukan 3 hari kemudian. Diagnosis awal dari pemeriksaan saat ini adalah fraktur transversal tulang temporal akibat benturan. Menyebabkan kerusakan telinga bagian dalam. Tidak ada masalah dengan fungsi vestibular. Dan keseimbangannya baik. Ya, usianya belum 7 tahun. Dan sebentar lagi akan masuk sekolah dasar.
Makanan di sini terlalu mahal. Timun harganya lebih dari 2 yuan. Tapi di tempat kami, 50 sen pun tidak ada yang mau. Semuanya mahal di kota. Kenapa kamu tidak bicara tentang rumah? 1 meter persegi harganya puluhan ribu. 1 toilet harganya setara dengan 3 rumah kami. Ya, kita masih perlu membelinya. Kita masih perlu makan. Saya lihat lobak putih ini. Lau Kang, biar aku bilang. Shi Shulong, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Aku sudah bertetangga dengannya lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? HMPH, mereka. Hari ini, ada sesuatu yang terjadi pada keluarga mereka. Itu karma. Kamu tidak bisa bilang begitu. Lau Kang, aku tahu kamu dan Kishulan punya hubungan yang baik. Tapi kamu tidak boleh begitu bingung. Tanganku jelas-jelas terluka oleh anak mereka, Ting Ting. Tapi dia tidak mengakuinya. Lau Chang, kamu tidak bisa menyalahkan mereka semua. Kamu bilang kalau kamu tidak naik panggung dengan anaknya. Apa aku mengatakan yang sebenarnya? Anaknya bercerai, kan? Aku benar, kan? HMPH, aku, Chang Xianghong. Aku tidak pernah tahan ketidakadilan. Ok, sekarang tidak. Kamu bilang Kishulan ini. Dia melampiaskan marahnya padaku. Apa kesalahanku? Manajernya selingkuh. Dan punya simpanan di luar juga salahku? Itu salah anaknya. Dia tidak punya kemampuan. Tidak bisa mempertahankan hati suaminya. Itu pantas. Tidak sesederhana itu. Hei, sudah selesai? Ok. 27,7 yuan. Oh, 27 sen. Ini 20. Ok. Ayo pergi. Oh hak, Lau Kang. Kamu marah kalau aku bicara buruk tentang Kishulan. Sanggu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan? Seperti sidang 3 pihak. Kenapa kamu bercerai dengan Ding Sue? Aku bilang. Ya. Tidak. Kamu punya orang lain. Tidak. Siapa yang bilang itu? Kamu jawab aku. Iya atau tidak? Kamu bisa makan buah. Aku masih harus kerja. Parenti. Duduk. Duduk. Sudah kubilang semuanya. Bisa tidak kamu biarkan saja? Ok. Bukannya kamu bilang kita tidak boleh ikut campur? Ok. Istri, siapkan barang. Ayo pulang ke lembah Sujia. Oh, ayah. Bisa tidak kamu jangan memaksaku? Siapa yang memaksa kamu? Kamu sekarang cukup hebat. Kamu tidak menganggap kami serius. Ok. Kalau begitu kamu jalani hidupmu sendiri. Kami tidak peduli. Kami tidak peduli. Ok. Kamu duduk. Aku akan ambilkan foto untukmu. Oke? Berapa umur gadis ini? 24. Dia terlalu muda. Bagaimana kalian bertemu? Dia adalah mantan murid yang pernah saya ajar. Dan sekarang bekerja di perusahaan farmasi. Kamu yang mengejarnya? Tidak. Jadi dia yang mengejarmu. Aku benar-benar tidak mengerti sekarang. Apa yang salah dengan perempuan sekarang? Mereka tahu dia sudah berkeluarga. Tapi tetap mengejarnya. Apakah perempuan seperti itu baik-baik saja? Kenapa tidak? Itu menunjukkan perempuan itu punya selera yang bagus. Dan tahu anakku hebat. Lihat. Dia sepertinya punya sifat yang baik. Dia sangat lembut. Bagaimana menurutmu? Kamu siap menikah? Ayah, ini baru permulaan. Apa maksud perempuan itu? Apakah dia tahu kamu punya anak? Dia tahu. Kamu bercerai dengan Ding Sue karena dia. Tidak, ayah. Perceraianku dengan Ding Sue adalah urusan kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Berhubungan atau tidak, bagaimanapun kami sudah bercerai. Perempuan ini terlihat sangat menyenangkan. Nok, kamu bawa dia pulang beberapa hari ini untuk aku lihat. Kenapa buru-buru sekali? Kami belum memahami situasinya. Dan bawa dia pulang. Tentu saja aku cemas. Aku tidak memeriksa untuk anakku. Aku menemukan Ding Sue yang tidak masuk akal. Dia membuatku merasa tidak enak selama 7 atau 8 tahun. Kali ini, mari lihat ke depan.
Lihat spanduk di lokasi konstruksi. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi. Ini urusanku. Nok, kamu bawa perempuan ini pulang beberapa hari lagi untuk aku lihat. Baik. Ibu, kamu sudah 2 hari tidak bicara denganku. Apakah kamu akan mengabaikanku seumur hidupmu? Apa yang ingin kamu dengar dariku? Hyperdermal, Xiaoxue. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Ting-Ting mengalami kecelakaan seperti ini. Itu bukan sepenuhnya salahmu. Jangan terlalu dipikirkan. Atau, Xiaoxue, kita harus bahagia. Kamu pikir anakmu sudah melalui hal besar seperti ini, dan nyawanya terselamatkan. Ibu, kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Jika kamu menyalahkanku, kamu bisa memukulku atau memarahiku. Jangan mengabaikanku, bahkan jika kamu memarahiku. Aku memarahimu. Ting-Ting akan baik-baik saja. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu kamu benar. Su Guangming juga benar. Aku bukan ibu yang baik. Aku membuat Ting-Ting menderita begitu banyak. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kamu akhirnya mengakui kesalahanmu sekarang. Aku akui ini salahku. Beberapa hari lalu, Ting-Ting bilang ingin melihatmu. Dia ingin pulang. Aku sangat kesal saat itu. Jadi aku memarahinya beberapa kata. Aku tidak menyangka dia akan kabur diam-diam. Aku sangat tidak sabar saat itu. Jika aku tidak memarahinya, Ting-Ting tidak akan kabur. Apakah hal seperti ini tidak akan terjadi? Sekarang aku merasa. Aku sangat menyesal sekarang. Aku sangat marah sampai tidak sadar. Aku benar-benar tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Sudah terlambat untuk mengatakan ini padaku sekarang. Ibu, bisakah kamu memaafkanku? Aku bisa memaafkanmu untuk apapun. Aku bisa memaafkanmu untuk apapun. Aku tidak bisa memaafkanmu atas apa yang terjadi pada Ting-Ting. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Apa yang bisa aku maafkan darimu? Su Guangming benar. Kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Ting-Ting memiliki ibu sepertimu. Sangat tidak beruntung. Aku melahirkan anak seperti kamu. Pasti aku berbuat salah di kehidupan sebelumnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sudahlah. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mati saja, karena kalian semua menganggapku sebagai pengganggu. Dan kamu membunuh aku. Lebih baik aku mati saja. Kamu lagi-lagi begini. Aku tahu kamu tidak akan pernah menyesal seumur hidupmu. Kak Hacting, kenapa kamu di sini? Pergi sana. Kamu baik-baik saja? Sudah hilang. Kamu harus cepat pergi. Kakak Ding, aku tahu kamu masih marah padaku karena pergi ke Beijing. Kamu masih marah padaku. Tapi cukup sudah. Gusia Oman, kamu pikir pergi ke Beijing itu sesuatu yang hebat? Apa yang bisa dibanggakan? Sekarang kamu sudah terkenal dan sukses. Kamu masih kembali ke tempat sialan ini. Apa yang berubah? Kak Hacting, kamu benar. Tidak ada yang berubah.
Ternyata aku terlalu naif. Aku pikir aku akan sukses hanya dengan usahaku sendiri. Tapi setelah ke Beijing, aku menyadari, sama sekali tidak seperti itu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari kelompok. Kamu mau keluar dari kelompok. Kamu akan mengundurkan diri. Jah, aku sudah menyerahkan laporan pengunduran diri. Kenapa? Kokok Ting, jujur saja. Aku tidak ingin menjadi seperti kamu dalam 10 tahun. Atau seperti aku. Kokok Ting, kita semua berharap bisa berdiri di panggung tertinggi. Mungkin kita punya kemampuan. Tapi kita tidak punya nasib ini. Kita harus menerima takdir kita. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan tempat yang membuatku membusuk ini. Dan memulai hidup baru. Dan kehidupan baru. Kakak Ding, menurutku kamu juga harus begitu. Kamu harus melakukan hal yang sama. Aku berbeda denganmu. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Xia Oman, kamu tidak mengerti. Aku sudah mengacaukan segalanya. Aku sudah menjalani hidup yang gagal. Aku sudah menyakiti semua orang di sekitarku. Aku orang yang tidak berguna. Aku hanya sampah. Aku egois. Dan sok benar. Aku bukan ibu yang baik. Juga bukan anak yang baik. Orang sepertiku. Hidup tidak ada artinya. Aku pantas mati. Kokok Ting, jangan bicara seperti itu. Tapi tidak seburuk itu. Aku benar-benar gagal.